Ya, selamat pagi para peserta didik. Hari ini saya akan melanjutkan materi minggu yang lalu, video yang lalu tentang pendapatan nasional. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang konsep-konsep pendapatan nasional. Di minggu ini, video ini saya akan menjelaskan tentang metode dari pendapatan nasional. Metode pendapatan nasional ada 3, yaitu metode pendekatan produksi, metode pendekatan pendapatan, dan metode pendekatan pengeluaran. Ya, sebelum masuk ke bagaimana cara menghitung pendekatan produksi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pendekatan produksi. Pendekatan produksi ini adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara di bidang industri, di bidang agraris, di bidang ekstraktif, jasa, selama 1 tahun periode tertentu. Kemudian ada contoh-contoh di dalam pendekatan produksi. Ini adalah ekstraktif. Ada pertanian, ada industri, ada perdagangan, ada jasa. Di dalam bidang-bidang produksi ini, semua dilakukan oleh manusia. Semua dilakukan oleh sumber daya manusia. Manusia yang bersumber daya, punya skill, punya pengetahuan, punya keterampilan. Semua itu dilakukan untuk memperoleh pendapatan, untuk memperoleh penghasilan. Jadi ini digolongkan dalam pendekatan atau metode pendekatan produksi. Bagaimana menghitung pendekatan produksi ini? Kalau kita lihat dari cara perhitungan, ini rumusnya Y atau sama dengan NI. Ini income pendapatan secara nasional. Ada E tambah P tambah I tambah D tambah J. Semua bidang-bidang yang diolah, yang diproduksikan oleh manusia yang bersumber daya,
akan memperoleh pendapatan bagi negara, income bagi negara tersebut secara nasional. Di sini saya mau bilang buat Anda bahwa yang berhubungan dengan ekstra aktif ini akan berhubungan tadi dengan sumber daya alam yang sudah disediakan oleh alam. Kalau di pelajaran biologi mungkin bilang ekstra aktif ini sumber alam yang abiotik. Semua sumber alam ini disediakan secara alamiah, disediakan oleh alam. Mungkin ada hasil-hasil tambang, ada emas, ada batu bara, ada nikel, ada minyak tanah, minyak bumi, ada air, ada ikan di dalam laut. Ini semua disediakan oleh alam. Secara alam sudah menyediakan sumber, sudah menghasilkan sumber alam ini. Cuma bagaimana kita sebagai warga masyarakat, sebagai penduduk masyarakat yang ada dalam suatu negara, kita punya ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita punya skill yang kita miliki, kita punya keterampilan yang kita miliki untuk mengolah sumber alam yang tersedia yang ada di dalam wilayah negara, suatu negara yang mungkin kita sebagai warga negara Indonesia kita punya sumber alam ini ada. Kita mampu mengolah, menghasilkan, memproduksikan sehingga barang-barang hasil-hasil tambang ini bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ini semua kalau dibuat, dinilai secara nominal, dinilai dengan uang, masuk dalam perhitungan pendapatan bagi negara. Kemudian juga ada juga di bidang pertanian. Kalau bilang pertanian, ada kehutanan. Ini kalau bicara tentang pertanian ya hasil-hasil pertanian ini memang secara alamiah memang sudah tersedia. Tapi bisa manusia perbaharui, bisa manusia kembang biakan. Ini adalah pertanian yang mungkin kalau diolah oleh sumber daya manusia yang punya skill, yang punya keterampilan, kemampuannya, ilmu pengetahuan yang dimiliki, ini bisa mendatangkan pendapatan penghasilan bagi negara. Kemudian di bidang industri. Industri ini juga didapatkan mungkin bahan-bahan industri untuk pembuatan sepatu, pakaian, dalam hal ini tekstil, ada juga otomotif. Ini semua diolah, dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat penduduk sekaligus juga mendatangkan pendapatan penghasilan bagi negara. Dan yang mengolah industri ini juga manusia yang bersumber daya, manusia yang punya pengetahuan, manusia yang punya skill, manusia yang punya keterampilan sehingga bisa mendatangkan penghasilan, pendapatan bagi
suatu negara. Kemudian ada juga perdagangan. Perdagangan ini dilakukan karena ada sumber-sumber yang mungkin dari ekstraktif punya, ada pertanian punya, ada industri punya, mungkin dari jasa juga punya, sehingga bisa melakukan perdagangan. Perdagangan ini dilakukan dalam pemasaran untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Saya ambil contoh mungkin yang kecil, ada perdagangan untuk penjualan kebutuhan pokok, ya kebutuhan hari-hari. Ini juga didapatkan dari hasil pengolahan, hasil produksi yang diolah dari mungkin alam yang menyediakan, dari ekstraktif, dari pertanian, kemudian juga dari industri. Ini semua diperdagangkan di dalam negara maupun di luar negeri. Ya mungkin bisa saja orang bisa melakukan, atau pedagang atau perusahaan bisa melakukan ekspor dan impor. Kemudian jasa. Ada juga bidang jasa. Jasa ini manusia, sumber daya manusia yang punya pengetahuan, yang punya skill, punya keterampilan, dia mampu mengolah bidang jasa ini. Mungkin jasa bagian telekomunikasi, jasa di bagian perhotelan, jasa angkutan, kapal, pesawat, angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara. Ada jasa juga mungkin restoran-restoran. Semua ini diproduksikan, semua ini dilakukan, dikerjakan oleh sumber daya manusia, sehingga mendatangkan pendapatan penghasilan bagi negara. Kalau dihitung dari semua bidang-bidang ekstraktif, pertanian, industri, perdagangan, jasa, ini semua kalau dihitung, saya kasih contoh di sini. Suatu negara dalam 1 tahun memiliki data-data dalam berproduksi ekstraktif punya ada 675.000 miliar. Pertanian punya 450.000 miliar. Industri punya 50.000 miliar. Perdagangan punya 75.000 miliar. Jasa punya 10.000 miliar. Jumlah keseluruhan dari data-data yang dihasilkan dalam menghasilkan, atau manusia yang bersumber daya, manusia yang punya keterampilan, manusia yang punya pengetahuan, manusia yang punya skill, dia mampu berproduksi, dia mampu mengolah semuanya dalam semua bidang ini. Negara memperoleh 1.260.000 miliar rupiah dalam jangka waktu 1 tahun. Ini adalah metode pendekatan produksi. Kemudian yang berikut, di dalam perhitungan pendekatan produksi ini, sebenarnya ini perhitungannya secara lingkup yang besar. Tapi kalau dihitung satu bidang saja, satu bidang yang dilakukan oleh manusia, saya kasih contoh mungkin bidang industri. Ya, bidang industri ini saya ambil contoh pembuatan sepatu. Kalau pembuatan sepatu ini sebuah perusahaan mempunyai
industri sepatu sekolah yang ada di negara Indonesia. Dengan data-data sebagai berikut. Pada bulan Januari, perusahaan memproduksi sebanyak 100.000 pasang sepatu dengan harga jual Rp200.000. Pada bulan Juli, perusahaan menambah produksi sebanyak 120.000 pasang sepatu. Berarti ada peningkatan dari bulan Januari ke bulan Juli. 100.000 pasang naik menjadi 120.000 pasang. Jadi kalau 100.000 pasang di produksi pertama meningkat menjadi 120 pasang, berarti ini ada permintaan dari konsumen di pasar sehingga produsen dia meningkatkan dia punya produksi sepatu ini. Kemudian di bulan November ada juga peningkatan produksi dari 120 pasang naik menjadi 150.000 pasang dengan harga Rp250.000. Jadi peningkatan produksi 120.000 pasang, harga jualnya Rp250.000. Peningkatan produksi di bulan November naik menjadi dari 120 naik menjadi 150 pasang dengan harga masih tetap Rp250.000. Hitunglah berapa pendapatan nasional dari hasil produksi sepatu tersebut. Ini adalah sebuah contoh di bidang industri. Jadi beda perhitungan yang tadi secara lingkup yang besar yang berhubungan dengan perdagangan, yang berhubungan dengan jasa, yang berhubungan dengan pertanian, yang berhubungan dengan ekstra aktif. Itu dia punya cara perhitungannya mungkin sedikit beda dengan salah satu bidang yang saya kasih contoh yaitu di bidang industri pembuatan sepatu sekolah untuk mungkin para siswa yang ada di Indonesia ini dibuat oleh sebuah perusahaan A yang berada di negara Indonesia. Jadi saya minta kita lihat sama-sama kira-kira berapa pendapatan nasional dari hasil produksi sepatu tersebut. Di sini P1 kali Q1. Kalau bilang P1 kali Q1, P ini adalah price. Price artinya harga. Jadi harga pertama 200.000 dengan jumlah produksi Q1. Q ini adalah jumlah produksi. Jadi Q1 P1. Harga pertama atau price P-nya, Q-nya jumlah 1 ditambah dengan P2 price yang kedua, harga yang kedua pada saat peningkatan produksi Q2. Jumlah produksi Q2 tambah dengan P3 price yang ketiga dikali dengan Q jumlah produksi ini quality dengan
Yang ketiga kali, penjumlahan atau banyaknya produksi ini dikalikan. Jadi P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 tambah P3 kali Q3. Pertama kita lihat P1 itu harga sepatunya satu pasang Rp200.000 sesuai dengan soal tadi. P2 dari harga sepatu 200 naik menjadi 250. Kemudian P3 dari 250 dia masih tetap pada saat berproduksi, penambahan produksi dari 120 naik menjadi 150.000. 120.000 naik menjadi 150.000, harganya masih tetap. Perusahaan masih memberikan harganya tetap, tidak ada perubahan harga. Tapi produksinya ada peningkatan. Jadi P1, saya ulang lagi, P1 sama dengan harga pertama 200.000 dengan jumlah produksi 100.000 unit atau ya mungkin satu pasang 100.000. Kemudian ada produksi kedua 120.000 dengan harga P2 250.000. Kemudian peningkatan produksi dari 120 naik menjadi 150.000 unit atau pasang, ini menjadi harga dari 250.000, harganya masih dalam keadaan tetap. Ini adalah hasil produksi yang dilakukan oleh tenaga kerja, sumber-sumber daya manusia yang punya skill, yang punya keterampilan, mampu mengolah sumber alam yang ada, membuat sepatu di dalam pengolahannya di bidang industri. Yang ini hasil yang diperoleh dihitung untuk pendapatan income bagi negara, masuk ke negara. Ini adalah hasil dari masyarakat atau tenaga kerja atau penduduk yang ada dalam satu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Pengeluaran. Maaf, saya ulang lagi. Untuk perhitungan produksi, kemudian dari produksi melakukan ada pengeluaran. Jadi saya hitung produksi yang berhubungan dengan pengeluaran. Untuk pendekatan yang kedua, mungkin dari awal tadi saya bilang pendekatan atau metode yang kedua yaitu pendekatan pendapatan. Tapi sekarang saya jelaskan metode yang kedua yaitu pendekatan pengeluaran. Jadi hasil yang dibuat, hasil produksinya, kemudian kira-kira berapa besar pengeluaran, kemudian dapat hasilnya dari berapa besar pendapatan, penghasilannya itu berapa. Jadi saya menghitung dulu, menjelaskan dulu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini adalah pendekatan pengeluaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan. Secara permintaan yang mungkin permintaan akhir dari konsumen
dari para atau mungkin dari para pelaku ekonomi, karena bilang pelaku ekonomi ada pelaku konsumen, ada pelaku produsen, ada pelaku pemerintah. Ya, saya ulang lagi, pendekatan pengeluaran atau metode pendekatan pengeluaran adalah pengeluaran yang dihitung. Pendekatan pengeluaran adalah pengeluaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi. Ada konsumen, ada produsen, ada pemerintah, ada juga masyarakat luar negeri. Yaitu adalah pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan, ya mungkin di dalam kegiatan ekonomi ini dihitung pendapatannya dalam satu negara itu dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi cara perhitungannya mungkin ada C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang I. Y atau sama dengan income. Ya, pendapatan secara nasional ini C tambah I tambah G tambah X kurang I dalam kurung X kurang I. Saya kasih contoh di sini, suatu negara dalam 1 tahun melakukan pengeluaran sebagai berikut. Ini C, ini konsumsi. Konsumsi ada sebanyak 65.000 miliar. Investasi ada sebanyak 20.000 miliar. Ini G, ini government, pemerintahan. Ini ada sebanyak 15.000 miliar. Kemudian semuanya dihitung, ini dijumlahkan. Jadi 65.000 dari konsumsi, investasi 20.000 miliar, government pemerintah punya 15 miliar. Ini semua dijumlahkan sekitar 100.000 miliar. Kemudian ditambahkan juga ada ekspor dan impor. X ini adalah ekspor. Ekspor mungkin kalau ada negara yang kekurangan sumber alamnya, bahan bakunya, atau bahan mentahnya bisa dibeli. Misalnya Indonesia punya sumber alamnya banyak. Negara asing terbatas langka terhadap sumber alam. Salah satu sumber alam. Dari negara asing melakukan permintaan, membeli. Ya mungkin begitu. Jadi kalau negara asing membeli, minta, melakukan permintaan, dia membeli, berarti kita sebagai negara Indonesia yang punya banyak sumber alam, kita menjual, kita sebagai produsen, kita menjual ke negara asing yang terbatas langka terhadap sumber alam tersebut. Jadi kita mengekspor, menjual ke luar negeri, ekspor. Dari hasil ekspor penjualan sumber alam yang ada, apa itu di bidang mungkin tadi produksi, ekstraktif punya, pertanian punya, kehutanan punya, ada jasa punya, ada perdagangan punya,
itu semua masuk ke negara. Pendapatan masuk ke negara Indonesia. Sebaliknya untuk import, import ini adalah ya penjualan yang dilakukan oleh luar negeri terhadap Indonesia. Kalau Indonesia langka terbatas terhadap sumber-sumber alam yang ada di negara kita, yang berhubungan mungkin dengan jasa atau berhubungan dengan ekstraktif, berhubungan dengan perdagangan, berhubungan dengan pertanian, kehutanan. Ya sebaliknya seperti yang ekspor. Kalau misalnya sumber alam ini langka dan terbatas, kita sebagai warga negara Indonesia ya melakukan permintaan, melakukan pembelian. Berarti negara asing yang banyak sumber daya alamnya atau mungkin sumber daya manusianya juga itu diimpor masuk ke negara Indonesia. Dan kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus membayar permintaan, kita membeli, karena kita beli berarti kita harus melakukan pengeluaran yang mungkin seperti itu. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Makanya ekspor 25.000 dikurangi dengan impor 18.000, hasilnya 7.000 miliar. Dari 100.000 miliar ditambah dengan ekspor dan impor punya 7.000 miliar, jumlah total semua 107 miliar. Ini masuk ke pendapatan nasional dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan sehingga memperoleh 107.000 miliar. Kita lanjutkan ke pendekatan pendapatan. Atau metode pendapatan. Di sini rumusnya Y sama dengan atau W tambah R tambah I tambah P. Y ini pendapatan income bagi negara secara nasional, yang mungkin hasil yang kita peroleh dari penghasilan, yaitu dari upah, gaji, pendapatan dari tenaga kerja, sewa yang kita berikan, interest bunga, ada profit. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu metode pendekatan atau metode pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah cara menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam berbagai sektor. Ada tadi mungkin ada produksi punya, ada jasa punya. Itu dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam jangka waktu 1 periode. Ada yang diterima berupa sewa, ada yang berupa
upah atau gaji, ada yang berupa bunga, pinjaman, ada yang berupa keuntungan, laba atau profit. Ya, ini dilakukan oleh sumber daya manusia yang punya skill, yang punya pendapatan, ya, atau keterampilan manusia yang punya keterampilan, punya penghasilan, punya pendapatan, upah yang diberikan, wage, wage, rent, sewa, interest, profit. Kalau kita punya tenaga kerja yang dipakai, itu mereka dibayar gajinya. Berarti upah untuk tenaga kerja itu akan masuk dihitung dalam negara. Apa itu warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, pendapatan masuk ke negara Indonesia. Dan kalau orang Indonesia yang bekerja di perusahaan asing juga dia punya pendapatan juga masuk dihitung di pendapatan Indonesia, negara Indonesia. Jadi kalau bicara tentang upah gaji, ada tenaga kerja yang dipakai, yang disewa untuk melakukan usaha pengolahan dalam berproduksi, dipakai tenaga kerja di luar negeri maupun di dalam negeri, itu semua dihitung pendapatan penghasilan masuk ke negara Indonesia. Kemudian rent. Rent ini adalah sewa. Kalau sewa, kita punya tenaga kerja kah? Kita punya ada jasa kah? Kita punya sebidang tanah kah? Pertanian kah? Atau kita punya tanah yang ada hasil-hasil tambang ekstraktif kah? Ya, itu disewakan bagi mungkin uh, pengusaha atau perusahaan yang ingin, yang karena dia punya skill, dia punya modal, dia punya alat, yang mampu mengolah sumber alam yang ada, yang tersedia di negara kita, ya hasil yang diolah itu, pendapatnya itu dihitung sebagian bagi warga negara asing yang bekerja, yang mengolah, yang berbisnis, yang berproduksi di negara Indonesia, pendapatan sebagiannya masuk ke negara Indonesia dan sebagiannya ke negara asing atau pengusaha atau perusahaan yang mengolah sumber alamnya Indonesia, sebagian keuntungan masuk ke perusahaan tersebut dan sebagian masuk ke Indonesia. Apabila perusahaan asing itu yang mengolah, yang menyewa sumber alam yang ada di Indonesia. Jadi sebagian pendapatan itu dibagi. Kemudian yang berikut, interest atau bunga. Kalau perusahaan ingin ya mungkin meminjam uang untuk menambah modal usaha, berarti dia harus mengembalikan bunga pinjaman, bunga modal. Ini juga pendapatan masuk bagi negara. Dari semua bidang-bidang usaha yang dilakukan oleh sebuah negara atau suatu negara, yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk di dalam negara tersebut atau orang asing yang masuk ke negara, suatu negara atau di Indonesia, itu semuanya dihitung dari hasil pendapatan yang diterima,
itu dihitung kira-kira ada laba atau tidak, ada untung atau tidak, profit, laba atau keuntungan dari hasil produksi, hasil yang diperoleh, yang didapatkan dari pendapatan yang diterima oleh suatu negara, dari masyarakat yang mengolah, yang menghasilkan, yang punya penghasilan dari alam yang tersedia, itu semua dihitung masuk ke pendapatan bagi negara dalam jangka waktu 1 tahun. Ini yang disebut dengan metode pendapatan. Mungkin sampai di sini materi metode pendekatan untuk produksi, untuk pengeluaran, untuk pendapatan yang berhubungan dengan pendapatan nasional. Pertemuan kita materi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.